Halo, selamat datang di channel Catatan Investor Cupu. Di video ini saya ingin membahas kondisi IHSG dan beberapa saham di tanggal 16 Juni 2022. Oke, untuk yang pertama kita bahas dulu untuk kondisi IHSG. Ya, IHSG ternyata turun ya, padahal tadi saya lihat naik ya. Ternyata mungkin di akhir sesi ini turun 0,6. Oh, ini masih plus ya karena berada di atas, tapi ini dia turun apa nih, 0,1 ya, tapi secara harian dia masih naik 0,62%. Ya, masih di rentang support dan resistennya, masih belum berubah untuk arahnya nih, masih mungkin untuk turun atau bisa tembus. Coba kita lihat untuk asingnya. Asingnya hari ini masuk ya, masuk, asingnya beli ya, masih belum berubah ya, masih di jalurnya. Oke, lanjut untuk saham yang pertama. Jadi untuk saham-saham yang saya bahas ini adalah berhubungan dengan video saya sebelumnya mengenai 7 saham murah. Untuk teman-teman yang belum nonton bisa tonton dulu video itu, dan di video ini saya coba bahas untuk teknikal dan bandarmologinya. Oke, saham yang pertama adalah saham TOWR. Oke, saham ini masih downtrend di bawah garis MA 60, dan hari ini dia naik 3,98%, tapi tetap dia masih downtrend ya, belum merubah arahnya walaupun hari ini naik cukup besar. Dan di sini ada support ya. Kita lihat dulu untuk supportnya. Di sini ada support nih. Lalu di sekitar sini juga ada untuk resistennya. Nah, dia udah menyentuh resisten. Kita lihat apakah bisa tembus sini untuk tren jangka menengah, jangka pendeknya ya. Coba kita lihat ya, ini sebetulnya kalau dari sini udah kalau dia bisa tembus resisten ini, ada support di sekitar sini, ada support. Di sini juga ada support. Untuk yang ingin trading, mungkin kalau dia tembus resisten ini bisa beli, kalau dia gagal tembus bisa cut loss. Tapi kalau untuk trading, coba kita lihat dulu untuk bandarmologi gimana untuk kenaikan hari ini. Ya, ternyata ada akumulasi di sini. SKI ya, SKI belanja cukup banyak nih, 13,1. Tapi di sini asingnya jualan nih. Oke, kita lanjut untuk saham yang kedua, ada saham S Hardware. Oke, saham ini masih downtrend parah ya. Setelah di sini coba menembus support, gagal, kedua gagal, 3, dan akhirnya tembus di 9 Juni.
dan ini tidak layak sih untuk beli ya, kondisinya masih turun. Sini ada support. Sini ada support di ini di sekitar 850-an. Kita lihat apakah akan ditembus lagi atau bisa mantul, tapi ini belum layak. Jadi kalau mau beli itu, kalau bisa dilihat pola sini, jadi setelah dia turun, dia naik, dia turun lagi, dan penurunannya di atas penurunan sebelumnya. Nah, kita bisa mulai beli di sini. Jadi kalau di sini kan dia masih terendah nih, mungkin dia nanti naik, kemudian turun di sini, kita bisa beli kalau dia turunnya tidak lebih rendah dari sini. Tapi tentu tetap kita harus pasang stop loss ya, karena ya kita tidak tahu, karena ini sebetulnya udah naik ternyata turun lagi ya, kita harus cut loss di sini. Oke, kita lihat untuk bandarmologinya. Kalau dilihat sepertinya ini masih downtrend ya. Ya, masih distribusi BB dan ZP nih besar untuk distribusinya, asingnya pun jualan. Lanjut saham ketiga, ada saham UCID. Oke, untuk saham UCID ya di sini masih downtrend juga. Di sini untuk supportnya, coba kita lihat. Ya, di sini ada resistennya, dan di sini oke, kalau untuk mau trading mungkin bisa nih dengan cut loss, pasang stop loss di bawah sini dengan targetnya. Kalau kita target sini 5% ya, masih kecil sih. Ya, ini perlu dipantau-pantau dulu nih. Oke, kita lihat untuk bandarmologinya. Distribusi ya. Wow, ini AK nih jualan. AK XLYP. Aslinya sedikit jualan di sini. Oke, kita lanjut untuk saham yang ke 4 ya. Saham Mayora belum ya, saham Mayora. Saham Mayora ini tren jangka pendeknya sudah cukup baik ya, dia udah tembus lagi MA60-nya, setelah ini tembus gagal, tembus lagi gagal, sekarang tembus lagi. Kalau berhasil menembus resisten ini, dia berpeluang naik ke sekitar 1900 sampai 2000. Ini kalau mau di trading kan boleh nih kalau tembus ini. Kalau gagal tembus ya di cut loss. Saham ini memang cukup menarik kalau kita lihat, apalagi PBV-nya tadi murah di video sebelumnya. Coba kita lihat bandarmologinya. Ya, saham ini ada akumulasi BBCS, asingnya masih jualan. Ini bisa dipantau nih karena cukup menarik. Saham selanjutnya ada saham KICI. Saham ini di saat laporan keuangan TW1-nya keluar, dia RB berjilid-jilid ya. Dan sekarang dia sedang sideways nih. Udah cukup dalam, jauh turunnya dari titik tertinggi ini, dia udah hampir
45%. Nah, di sini ada supportnya dan dia masih sideways. Kita lihat untuk bandarmologi saham ini, distribusi YP jualan banyak nih. Ya kalau saham-saham kecil ini kita nggak perlu lihat asingnya sih ya, pasti lokal lah. Lanjut untuk saham yang keenam, INAI. Nah, hari ini dia turun 4,3% dan sudah sempat menyentuh MA 200-nya. Saham ini sebetulnya turun, tapi sebetulnya selama dia masih di atas MA 200 masih bagus, tapi ini MACD-nya udah berpotongan ke bawah nih. Ya ada potensi dia akan turun. Saham ini udah turun cukup dalam. Ya ini jadi supportnya nih untuk garis ini. Apalagi ini udah mau berpotongan naik nih. Ini bisa dipantau apabila dia masih bisa garis MA60 ini berpotongan ke atas, ada potensi saham ini naik. Coba kita lihat bandarmologinya untuk saham INAI ini. Wow, ternyata akumulasi ya. Sahamnya turun tapi akumulasi. Berarti ini mungkin istilahnya markdown ya. Sini YP jual beli, tapi ya masih cukup berimbang sih sebetulnya nih. Ya ini boleh untuk diperhatikan beberapa hari ke depan. Karena sahamnya memang sudah dekat. Apakah dia gagal motong? Karena ini nggak sesuai ya, ini mau ke atas tapi MACD-nya ke bawah. Coba kita mungkin bisa dipantau untuk beberapa hari ke depan. Lanjut untuk yang terakhir, saham GLVA. Ya sahamnya masih downtrend ya. Coba menembus MA60, ini hari ini naik 5,69. Ya ini ada, ya di sini ada supportnya, resistennya. Kalau bisa tembus ini jadi resisten berikutnya. Kalau dia memang nanti garis MA60 memotong ke atas, saham ini mungkin bisa memulai uptrendnya. MACD-nya sudah mulai naik ke atas. Coba kita lihat untuk bandarmologinya. Ada akumulasi di sini dengan YP ya, YP beli, EP jualan. Ya ini saham-saham yang di bandari lokal kita tidak perlu lihat asingnya jualan atau beli. Oke, demikian video saya pada hari ini. Apabila ada saham yang ingin dibahas atau ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.